Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Wasilah SPDAUD selaku Kepala TK Islam Darul Mutakin Purworejo, yang saya hormati teman-teman rekan guru TK Islam Darul Mutakin Purworejo, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bersemuka di ruang kelas B4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita boleh ya ice breaking dulu supaya kita lebih semangat ya. Begini teman-teman, kalau saya tepuk 2 kali, teman-teman menjawabnya dengan tepuk 1 kali. Kalau saya tepuk 5 kali, teman-teman menjawabnya dengan tepuk 2 kali. Seperti ini contohnya. Prok, gitu. Ulangi coba ya. Kalau yang satunya, prok, prok, gitu. Nah, seperti itu ya, coba diulangi ya. Ayo 1 kali, kurang fokus, ada yang belum fokus. Sekali lagi ya. Fokus. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Sudah semangat ya teman-teman? Oke. Baiklah, sebelum saya memulainya untuk presentasi saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya mengenai RTL atau rencana tindak lanjut pada tugas saya diseminasi PKG PJOK. Kali ini RTL saya akan membawa program atau dengan program Segar. Apa Segar itu merupakan akronim dari Satu Sehat dan Bugar, di mana nanti anak-anak dalam kegiatan dalam program Segar ini, anak-anak akan melakukan senam, dan saya akan menggunakan model pendidikan gerak. Dan model pendidikan gerak ini merupakan suatu model pembelajaran pendidikan yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen gerak itu meliputi gerak dasar manusia yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan, kemudian lari, jongkok, membungkuk, dan sebagainya. Kalau untuk berkaitan dengan konsep gerak itu ada 4, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Kalau konsep tubuh itu nanti kaitannya gerak apa yang akan kita lakukan. Sedangkan untuk ruang, konsep ruang, ke arah mana gerak akan dilakukan. Sedangkan konsep usaha itu bagaimana gerak itu dilakukan. Dan yang terakhir itu konsep keterhubungan, dengan siapa atau dengan apa gerak itu dilakukan. Selanjutnya, latar belakang dari program yang saya ambil yaitu bahwa TK Islam Darul Mutakin itu memiliki karakteristik peserta didik yang aktif dan kreatif.
antusias terhadap kegiatan fisik sangat baik sekali. Berdasarkan permintaan ASET, sekolah kita memiliki fasilitas olahraga yang memadai seperti alat ada bola, ada gawang, ada ring basket dan sebagainya, serta dukungan dari kepala sekolah dan juga komunitas. Dari pengamatan awal, peserta didik yang aktif untuk melakukan kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Program senam ini melibatkan seluruh komunitas sekolah, dan program ini dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam melakukan senam dengan penuh semangat. Selanjutnya, untuk tujuan program, yaitu saya membuat tujuan program itu satu, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan fisik. Yang kedua, mendorong peserta didik dalam pemilihan gaya hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional peserta didik. Dan yang keempat, menumbuhkan kepemilikan dan tanggung jawab peserta didik. Nah, untuk capaian ini nanti semua peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan senam. Untuk langkah-langkahnya, satu, sosialisasi kepada peserta didik, kemudian penyusunan jadwal dan pelaksanaan senam. Untuk hasil yang akan dicapai itu nantinya peserta didik menjadi lebih aktif, sehat, dan bahagia, serta memiliki rasa kepemilikan terhadap program ini. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program Segar merupakan program co-kurikuler TK Islam Darul Mutakin. Kemudian peserta didik terlibat semuanya, baik itu kelompok A maupun kelompok B. Selanjutnya, mengoptimalkan semua aset yang ada di sekolah. Selanjutnya, peserta didik dan orang tua merupakan mitra kerja, dan dalam waktu 4 minggu dengan alokasi waktu setiap hari Sabtu. Nah, di sini ada aset-aset yang dimiliki sekolah, itu ada 7 ya. Nah, aset diantaranya itu satu, aset manusia. Aset manusia itu yaitu termasuk kita ya, manusia, kepala sekolah, guru, terus peserta didik juga, ada wali murid, kemudian guru itu yang berprofesional dan berkualitas, dengan kualitas akademik ya. Kemudian aset fisik meliputi halaman sekolah dan sarpras seperti speaker, laptop, proyektor, alat-alat olahraga yang kita miliki. Kemudian aset sosial itu merupakan dukungan dari wali murid dan masyarakat sekitar. Kemudian ada aset politik yang kita miliki, yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Selanjutnya, aset agama dan budaya. Aset agama, kita setiap hari selalu melakukan berdoa atau kegiatan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Kemudian kegiatan upacara setiap hari Senin. Kemudian yang selanjutnya, aset lingkungan. Di sekolah kita berada di tengah-tengah kota dan dekat dengan alun-alun yang merupakan fasilitas umum. Kita dapat menggunakan fasilitas umum itu dengan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian aset finansial. Aset finansial ini dari bantuan operasional sekolah. Nah, dari bantuan operasional sekolah ini bisa kita, sebagian dana bisa kita alokasikan untuk membiayai kegiatan atau program yang ada di sekolah kita, kaitannya dengan program yang berkaitan dengan pendidikan jasmani atau PJOK.
Selanjutnya untuk rencana evaluasi. Evaluasi program Segar secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir semester. Apakah program ini sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan baik dari peserta didik, apakah mereka merasa senang atau tidak. Begitu pula dengan teman-teman sejawat dan orang tua murid. Dapat dilakukan survei atau kita wawancara langsung dan juga refleksi terhadap proses yang telah dilalui. Bagaimana proses yang kita lalui itu mungkin kurang bermakna kepada anak, terus bagaimana nanti kedepannya supaya pembelajaran itu lebih bermakna kepada peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangan itu diantaranya ada kendala cuaca buruk yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. Misalnya pas kita mau melaksanakan kegiatan ternyata hujan, dan tentunya kalau hujan kita tidak bisa menggunakan halaman sekolah sebagai tempat untuk senam. Kalau di dalam kelas tentunya kurang memungkinkan kalau untuk menampung seluruh peserta didik yang ada di sekolah kita. Kemudian kurangnya motivasi peserta didik dalam jangka panjang. Kurangnya motivasi peserta didik ini mungkin dikarenakan anak-anak kurang terbiasa untuk melakukan aktivitas gerak seperti senam seperti itu. Dan di sini nanti di program Segar ini anak-anak akan dibimbing, akan dilatih untuk supaya anak-anak itu berolahraga dan menyebabkan tubuh anak-anak itu menjadi sehat dan bugar seperti itu. Kemungkinan tantangan yang lain yaitu kurangnya dukungan orang tua murid dan komunitas belajar. Dan dukungan orang tua murid dan komunitas belajar ini juga sangat penting sekali untuk kelangsungan program supaya dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih. Dan teman-teman, itulah presentasi dari saya. Barangkali mungkin teman-teman ada pertanyaan atau usulan, boleh silahkan. Bagaimana? Ada teman-teman? Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga apa rencana tindak lanjut yang saya buat, yang saya programkan, yaitu program Segar tadi dapat berjalan dengan lancar, kemudian bisa menciptakan atau mewujudkan peserta didik yang sehat dan bugar, peserta didik yang aktif dan kreatif dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan olahraga tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.